to avatars unite as one, where dreams of peace become the dawn. Step into the era of our broke dawn. Together we'll shine and grow. Keep dancing in the shining world. Hearts free, spin. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Apa kabarnya, Ibu? Kabar baik, alhamdulillah. Gimana kabarnya Lola? Alhamdulillah sehat juga, Ibu. Ibu, ini Lola mau minta izin ini. Lola kan ada tugas dari guru penggerak, Ibu, untuk di modul 3.1 mengenai demonstrasi kontekstual, yaitu mewawancarai kepala sekolah berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika, Ibu. Ini yang Mantap, ini judulnya ini dilema etika. Dilema etika. Kalau ada dilema berarti harus mengungkapkan etika ya. Iya. Kan biasanya harus seperti itu ya. Iya, benar, Ibu. Ini apa yang bisa Ibu bantu ya? Sejauh apa yang telah Ibu lakukan, nanti akan Ibu bantu dan akan Ibu berbagi dengan Lola. Baik, terima kasih, Ibu. Langsung aja, Ibu, Lola boleh wawancara Ibu ya, Bu ya. Ya, apa yang Lola tanyakan, silakan. Yang pertama ini, Bu, selama ini nih bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 10 nih, Bu? Oh, itu ya. Identifikasi dilema etika ya. Iya. Ini mungkin ya dengan mempelajari, kemudian menyimpulkan kasus-kasus yang terjadi. Kemudian juga saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melawan hukum, maka sudah tentu benar atau salah. Namun jika masih dikatakan benar, lawan benar, masalah tersebut akan dikatakan dengan sebuah dilema etika. Itu ya. Iya gitu ya, Bu ya. Nah, selama ini, Bu, bagaimana Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Bu? Oh, ini dalam pengambilan keputusan ya? Iya, dalam pengambilan keputusan. Mungkin ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Dalam pengambilan keputusan itu, yang pertama kita dalam mengambil keputusan itu dalam keadaan fokus ya. Iya. Kalau tidak dalam fokus nggak bisa kita Nggak mengambil bisa, sebuah keputusan ya. Iya. Kemudian kita kumpulkan fakta-fakta yang ada sebanyak-banyaknya. Nanti hasilnya kan bisa dapat kita simpulkan kalau kita sudah punya fakta-fakta di dalam lingkungan itu ya. Kemudian kita juga harus terbuka untuk semua kemungkinan yang akan terjadi. Kemudian kita bisa mencari tahu dampak positif dan negatifnya dari lingkungan sekitarnya kita. Nah, kemudian juga kita ubah sudut pandang kita bahwa kita itu bisa menjadi orang lain dulu, gitu kan ya. Nah, kemudian kita harus konsultasi dengan orang lain, dalam artian warga yang ada di sekitarnya kita. Nah, kemudian kalau kita lihat juga yang pernah Ibu jalankan dalam pengambilan keputusan ini ya, itu kita harus mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Itu seperti apa yang Ibu sampaikan tadi juga ya, Lola ya. Iya. Kemudian menimbang secara matang mana yang paling benar. Kemudian keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, tidak ada merugikan orang lain. Nah, ini yang penting nih. Jadi kita itu tidak berpihak kepada siapapun. Kita harus tidak boleh merugikan siapapun gitu. Nah, lanjut Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini, Bu? Langkah-langkah yang sudah Ibu terapkan dan Ibu ambil pada dilema etika ya, itu kita bisa mengidentifikasi pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan etika. Nah, kalau ada dilema, berarti kan harus etika yang kita kemukakan dulu ya. Iya. Kemudian langkah-langkah yang pertama menentukan penyebab permasalahannya itu apa. Kemudian juga menentukan siapa yang terlibat di dalamnya. Kemudian bisa kita menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya. Kemudian baru kita bisa berdiskusi dengan warga sekolah. Kemudian juga kita bisa membuat beberapa solusi dari keputusan itu atau kesimpulan lah ya.
kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut sebelum memutuskan atau mengambil solusi itu. Nah, kemudian juga kita bisa melihat pilihan kasus itu juga. Nah, kemudian setelah itu apa yang harus kita lakukan? Nah, itu mungkin ya langkah-langkah yang kita ambil ya selama ini ya. Hal-hal apa saja nih Bu yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Yang efektif itu biasanya tidak lepas dari ada 3 item tuh ya. Yang pertama itu kita harus berpikir secara berbasis dari hasil akhir. Kemudian yang kedua kita juga harus berorientasi pada aturan yang benar. Kemudian juga kita harus mengutamakan rasa peduli. Nah, kemudian saya melakukan analisis kasus, kemudian menentukan solusinya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku. Kemudian mengedepankan kepentingan umum seperti mencari solusi yang baik. Kemudian harus bermanfaat bagi orang banyak dan baik secara dan berkala kemudian secara jangka panjang atau jangka panjang lah. Iya, jangka itu panjang ya. ya Ibu ya. Nah, kemudian lagi Bu, hal-hal apa saja nih yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau dilema udah jelas ada tantangan ya. Iya, benar. Nah, tapi kita harus mengutamakan etika. Etika tadi perlu ya, penting. Kalau segala ada sesuatu dilema yang terjadi baik di lingkungan kita, di lingkungan sekolah dan sebagainya. Nah, itu kita harus mengutamakan dengan etika-etika yang baik deh gitu. Biar solusinya cepat terselesaikan. Nah, itu kalau dilema itu pasti ada ya tantangannya. Yang pertama itu konflik kepentingan itu pasti ada. Nah, kemudian juga ada ketidaksesuaian antara keputusan dengan prinsip individu. Pasti ada itu ya kalau kita mengambil sebuah keputusan. Kemudian juga harus memilih di antara 2 tindakan yang berbeda. Itu udah jelas itu ya. Tidak ada prinsip moral yang lebih tinggi yang dapat membantu atau dalam melihat atau memutuskan segala sesuatu pilihan itu. Nah, kemudian kalau kita lihat juga di sini tantangan dalam mengambil keputusan adalah mencari keputusan yang terbaik. Itu yang penting ya. Karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Kemudian dalam mengambil keputusan harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satunya. Nah, itu ya seperti yang telah Ibu sampaikan di depan tadi. Jadi kita harus di tengah-tengah. Kita tidak berpihak kepada siapapun. Iya, benar. Kita harus di tengah ya. Gitu. Lanjut Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah penjadwalan tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika ini Bu? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya secara langsung atau Ibu butuh jeda waktu untuk menyelesaikannya untuk membuat suatu keputusan seperti itu Ibu? Gitu ya. Untuk jadwal ya yang namanya dilema etika itu tidak ada jadwal caranya. Jadwal yang khusus maksudnya. Iya. Mungkin jadwal singkat-singkat mungkin ada. Cuman jadwal yang khusus itu nggak ada, pasti nggak ada untuk menyelesaikan kasus atau dilema etika itu. Biasanya kasus ini bisa diselesaikan dalam waktu 1 atau sampai 2 minggu. Ya. Nah, kemudian juga dapat kita lihat di sini untuk memutuskan masalah yang ringan, biasanya saya langsung putuskan pada saat itu. Tapi jika masalah itu berat, saya akan melakukan sesuai dengan langkah-langkah yang disebutkan di depan tadi. Sebelumnya yaitu menentukan penyebab permasalahannya itu apa, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalamnya, kemudian menanyakan kepada orang-orang terdekatnya, kemudian kita juga bisa berdiskusi dengan warga sekolah setempat, kemudian membuat beberapa solusi atau keputusan yang selalu kita timbang-timbang dulu bahasa kitanya ya. Iya. Menimbang-nimbang segala sesuatu itu, menimbang baik buruknya dari sudut dan memutuskan, kemudian baru kita mengambil sebuah solusi. Iya. Nah, mungkin itu Lola. Adakah seseorang ya atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini Bu? Dalam mengambil keputusan saya selalu mengajak warga sekolah atau stakeholder, wali murid, kemudian juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang-orang yang mengalami permasalahan itu. Itu pasti ya harus kita lakukan pendekatan-pendekatan itu namanya ya, untuk mencari hasil yang terbaik.
Nah, hal itu akan banyak membantu dalam mencari alternatif solusi. Nah, itu yang disampaikan tadi. Jadi kita cari dulu orang-orang terdekatnya siapa. Iya. Kita gali informasi sejauhnya gitu kan. Baru kita ambil sebuah keputusan, baru di situ dapat alternatif solusinya. Itu Lola ya. Nah, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan tadi, Bu, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dari dilema etika ini, Bu? Udah, kalau pembelajaran mah banyak sekali. Kalau dilema etika Iya. namanya juga apa namanya Dilema, dilema Bu, ya. Dilema itu ya, apalagi kita ada lagi ujungnya dilema etika. Berarti etika kita kemukakan, dilema bisa terselesaikan Iya, kan gitu ya. benar. Pembelajaran yang diambil itu adalah saya jadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan, kemudian mencari alternatif untuk dijadikan pertimbangan, kemudian menentukan solusi yang tepat dan terbaik gitu ya. Iya. Kemudian juga kalau bisa lebih dipanjangkan lagi, bisa panjang jawabannya ini. Ya. Iya, Ibu. Yang pertama yaitu adalah pentingnya mempertimbangkan etika. Iya. Nah, dalam mengambil keputusan, tidak berpihak dan tidak merugikan orang lain. Itu udah jelas tuh ya, sesuai dengan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku di dalam masyarakat itu sendiri. Nah, itu pembelajaran yang bisa kita ambil. Kemudian juga pentingnya berpikir secara konstruktif melalui tahap-tahap yang lebih baik gitu. Jadi kita tidak gampang pada saat itu langsung kita ambil keputusan, tidak. Iya. Jadi kita harus ada tahap-tahapnya Ada juga. tahapannya, Ibu. Nah, kemudian juga kita menggunakan prinsip dengan berpikir berbasis hasil akhir, berorientasi pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli. Nah, itu yang penting dalam menyelesaikan sebuah dilema etika. Nah, itulah pembelajaran yang bisa kita ambil. Nah, mungkin begitu ya Lola ya. Baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatan Ibu. Alhamdulillah dari percakapan kita tadi, wawancara kita tadi yang Lola lakuin tadi, Lola banyak sekali dapat pembelajaran dari pengalaman yang Ibu bagikan tadi, Ibu. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya bisa diterapkan juga apa pengalaman Ibu yang Ibu yang Ibu selesaikan sebagai pemimpin di SMA 10 ini, mungkin dapat Lola terapkan juga dalam kehidupan Lola sehari-hari. Bagaimana caranya, Ibu? Seperti Harus itu Lola ya, bisa kita imbaskan, Iya. bisa kita kembangkan dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Iya. Bagaimana kita mengambil sebuah keputusan itu yang benar gitu ya, yang harus dengan mengutamakan etika, tidak berdasarkan emosi kita mengambilnya. Jadi kita harus fokus dan benar-benar dalam keadaan fokus kita mengambil sebuah keputusan itu. Oke, ya. Terima kasih Ibu. Mohon izin dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Resmi aja Bu ya, SPD ya. SPD ini di SD berapa Bu? 198. Di SMA 10. Iya, saya SMA 10 iya. di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, mohon izin untuk waktunya Ibu. Jadi perkenalkan Ibu, saya Lola Ginanti dari SMA Negeri 10 Kota Jambi. Di sini saya untuk memenuhi tugas saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11. Nah, Ibu sedikit mau bertanya Ibu, apakah Ibu sedang tidak sibuk hari ini? Tidak. Nah, alhamdulillah Ibu ya. Oke, ada yang ingin saya tanyakan di sini Ibu untuk mewawancara Ibu selaku kepala sekolah di SD Negeri 198 Kota Jambi dengan tema pengambilan keputusan sebagai kepala sekolah terhadap kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini. Baik Ibu, untuk ini langsung aja kita laksanakan itu ya. Ini pertanyaan pertama saya. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang berupa dilema etika atau rujukan moral selama Ibu menjadi kepala sekolah? Saya moralnya. Iya. Kasus tersebut melawan, apalagi sekarang kita kayak adanya si anak itu
penyajikan bullying apa itu kan. Iya, kan perlindungan Dampaknya iya. pada diri anak juga kan, moral anak juga tertekan kan. Apalagi satu saat kalau ada orang tuanya sempat marah-marah, jadi dengan kenal-kenal ya, udah berani takut-takut. Iya. Itu. Oke, berarti itu melawan rasa benar yang dikatakan rasa benar dengan rasa benar gitu ya, seperti itu ya. Oke, terus lanjut Ibu. Bagaimana nih Ibu sebagai kepala sekolah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar, kemudian atau yang sama-sama mengandung nilai kebajikan. Tapi selama ini saya selalu mengidentifikasi kasus dari berbagai sudut pandang gitu ya. Keputusan tersebut menguntungkan banyak orang, juga tidak ada yang dirugikan gitu. Begitu. Oke, baik Ibu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Yang pertama itu menentukan penyebab permasalahannya, kemudian menentukan siapa yang terlibat di dalam kasus itu, kemudian menanyakan kepada orang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah, dan membuat solusi atau keputusan untuk mengambil yang terbaik lah. Iya. Sehingga tidak merugikan berbagai pihak ya, gitu ya. Hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Kasus ini mengambil solusinya sesuai dengan peraturan dan norma berlaku dan mengedepankan kepentingan umum. Solusinya harus bermanfaat bagi orang banyak dan orang banyak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu? Tantangannya itu terkait dengan keputusan terbaik karena keduanya merupakan selalu sama benar. Kemudian harus menguntungkan kedua belah pihak dan tidak merugikan salah satu. Baik itu ya. Apakah Ibu memiliki sebuah kendala atau jadwal tertentu untuk penyelesaian kasus dilema etika, atau misalnya maksudnya gini Bu, dalam pengambilan keputusan apakah Ibu memerlukan waktu atau langsung diputuskan secara langsung untuk pengambilan pengambilan keputusan pada kasus ini gitu. Menurut saya bukan langsung menunjukkan, saya harus bersosialisasi dulu kepada beberapa pihak guru gitu Iya. kan. Kasus kita seperti ini, penjelasannya gimana loh gitu. Iya. Tidak harus ngambil spontan gitu loh. Jadi kemudian menentukan siapa yang terlibat, kita tanyakan kepada orang yang terdekat, berdiskusi dengan warga sekolah beberapa solusi keputusan menyimpang kita. Nah ini faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam dilema etika ini ada nggak Bu? Ya, faktornya selalu mengajak warga sekolah, wali murid, juga orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Nah dari semua hal yang sudah disampaikan Ibu tadi Bu, pembelajaran apa nih yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika ini? Pelajaran dapat diambil adalah saya tidak lebih bijaksana dalam menganalisis suatu permasalahan, mencari alternatif untuk jadikan pertimbangan, menentukan solusi yang terbaik dan yang tepat. Oke, baik, terima kasih Ibu atas waktu dan kesempatannya. Alhamdulillah saya sekarang mendapatkan banyak sekali pembelajaran dari apa yang Ibu sampaikan tadi Ibu ya. Terima kasih kembali atas waktu Ibu. Sama-sama. Karena kita dekatan loh. Dekatan sekolahnya, sharing sama-sama ya Ibu ya. Iya, sebagai Ibu sebagai pemimpin sekolah di sini Ibu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Assalamualaikum. Jadi angkatan 11 baru.